Bab 6 Saya Xiao Wu, Wu menari. Wang Seng menarik kembali seorang siswa di depan tempat tidur, dan dengan tidak sopan duduk di samping Tang San. Tang San, kamu mengalahkanku, oleh karena itu kamu sekarang adalah bos kamar 7. Tang San buru-buru menjabat tangannya, dan berkata, saya datang untuk belajar. Wang Seng dengan tegas berkata, ini adalah aturannya, tinju terkuat adalah bos. Kamu pikir menjadi bos itu baik? Aku tidak rendah hati denganmu. Lihat, berbicara, dia menarik kembali dua lengan seragam sekolahnya. Tang San terkejut dengan apa yang dilihatnya, di kedua lengannya tidak kurang dari 7 atau 8 memar biru hijau dan ungu. Wang Seng berkata dengan senyum masam, ini baru sejak tiba kemarin. Kami siswa yang bekerja semua berasal dari rumah tangga miskin, jadi siswa asrama lainnya terus-menerus menggertak kami dari kamar 7. Bos asrama yang bertindak harus membela adik laki-laki. Saya sungguh-sungguh ingin menyerahkan tugas ini kepada Anda. Semua siswa lain mengangguk, menatap Tang San, wajah menunjukkan cahaya harapan yang samar. Rasa keadilan pada dasarnya adalah elemen kunci dari seorang ksatria yang bepergian. Melindungi yang lemah secara alami termasuk, Tang San sering menerima pendidikan tentang hal ini selama bertahun-tahun di Sekte Tang. Setelah mendengar apa yang dikatakan dia tidak bisa menolak lagi. Baiklah kalau begitu. Aku tidak bisa melihat sesama siswa asrama diganggu. Pada saat ini, suara yang jelas dan merdu datang dari luar, apakah kamar ini 7? Semua orang melihat ke arah pintu, mata langsung menatap agak. Mereka melihat seorang gadis cantik yang sangat muda berdiri di pintu, tampaknya seumuran dengan Tang San, tingginya juga hampir sama. Dengan wajah kemerahan yang cantik, dan penampilan yang cerah dan lembut menyerupai buah persik madu yang benar-benar matang, memberi orang dorongan untuk menggigit seteguk. Meskipun pakaiannya sangat polos, tetap terlihat sangat rapi. Rambut hitam panjang disisir menjadi kepang kala jengking yang tergantung melewati pantatnya. Sepasang mata yang cerah dan cerdas muncul penuh rasa ingin tahu. Kedua tangannya membawa seragam sekolah baru yang tertutup. Semua siswa di asrama adalah laki-laki, dan melihat gadis muda cantik seperti ini tiba-tiba muncul, masing-masing menunjukkan penampilan yang menganga. Tang San tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Wang Seng dengan suara rendah, kami anak laki-laki dan perempuan tinggal bersama di sini. Wang Seng mengangguk, dan dengan suara yang sama rendahnya berkata, kita semua masih anak-anak jadi semua asrama sekolah tidak memisahkan jenis kelamin. Mereka mengatakan Akademi Master Roh Menengah mulai membuat perbedaan. Sungguh aneh, tahun lalu tidak ada bahkan satu siswa yang bekerja, tahun ini ada 2. Bos, pergi, tunjukkan kekuatannya. Tidak perlu. Tang San tidak menyangka bahwa demi menjadi bos kamar 7 yang disebut, dia akan segera mengalami masalah yang sulit. Akan menggertak seorang gadis, dia benar-benar tidak bisa melakukan ini. Gadis di ambang pintu berkedip dengan mata besarnya. Melihat bahwa tidak ada orang di dalam yang memperhatikannya, dia kembali mengangkat kepalanya untuk melihat pelat nomor 7 di pintu, dan di wajahnya muncul senyum bahagia. Halo semuanya, saya dipanggil Xiao Wu, Wu menari. Wang Seng mendorong Tang San dari belakang, mengisyaratkan bahwa dia tidak bisa menghancurkan bea cukai asrama. Tang San tidak punya pilihan. Dia menurut, berdiri dan berjalan ke arah gadis itu. Halo, saya Tang San. Saya tempat ini. Dia benar-benar tidak bisa mengucapkan kata bos, tetapi berpikir. Saya senior kamar tempat ini, Anda memanggil nama saya di telepon. Bolehkah saya bertanya, apa roh Anda? Xiao Wu mengerjap, dan berkata sambil tersenyum, semangatku adalah kelinci. Kelinci putih kecil yang sangat cantik. Milikmu. Ketika dia tersenyum, wajahnya menunjukkan 2 lesung pipit kecil yang indah, sangat menyentuh. Tang San berkata, kalau begitu kamu benar-benar tidak seperti aku, rohku adalah makanan rohmu. Rumput perak biru. Karena selalu tanpa pengalaman dengan gadis-gadis, karena bahkan awalnya di Sekte Tang dia hanya asyik dengan senjata tersembunyi setiap hari, sekarang dia tiba-tiba agak gugup. Xiao Wu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, apakah maksud Anda benar-benar, Anda tidak akan membiarkan saya masuk? Seperti ini, kamar 7 kita memiliki aturan bahwa siswa pekerja yang baru datang harus segera menunjukkan kekuatan roh mereka yang sebenarnya. Karena itu, saya ingin Anda dan saya bertukar petunjuk sebentar. Tang San diam-diam menyemangati dirinya sendiri, bertukar petunjuk bukanlah menggertak orang. Jika dia sedikit berhati-hati, dia tidak akan melukainya.
Bisa juga dianggap melanjutkan tradisi asrama. Xiao Wu memandang Tang San dengan aneh. Kamu yakin? Tang San mengangguk, dan berkata, aku yakin. Xiao Wu mengatur seragam sekolah yang dipegangnya ke satu sisi, di wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Baiklah, kalau begitu datang. Tanpa menunggu Tang San merespons, kaki kanannya sudah tertekuk dan terangkat, kaki bagian bawah muncul dalam sekejap, menendang langsung ke dagu kecil San. Tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi sangat cepat, Tang San melompat ketakutan. Tubuhnya menghindar ke kiri, menghindari tendangan yang mendekat, sementara tangan kanannya meraih pergelangan kaki Xiao Wu, kaki kanannya seperti biasa melangkah keluar, bahunya mendorong dada Xiao Wu. Dorong gunung besi standar. Dalam keadaan normal, Xiao Wu, yang hanya ditopang oleh satu kaki seperti ini dan didorong oleh Tang San, pasti akan terjatuh. Tentu saja, Tang San sangat memiliki batasan yang tepat. Dalam hatinya dia sudah memikirkannya matang-matang, dia hanya membutuhkan Xiao Wu untuk kehilangan keseimbangan, dan dengan kecepatannya pasti masih ada waktu untuk menghentikannya. Pada saat yang sama dia juga tidak menggunakan banyak kekuatan dalam dorongan itu. Dia hanya ingin menganggapnya sebagai kompetisi dan menjalani ujian. Semua siswa lain menyaksikan dengan perhatian penuh pada Tang San dan Xiao Wu yang menyerang. Wang Sheng menatap gerakan Tang San, matanya bersinar lagi dan lagi, berusaha keras untuk menghafalnya. Dia menemukan bahwa gerakan Tang San, meskipun sangat ringkas, sangat efektif. Tapi, masalahnya tentu saja tidak berkembang seperti yang awalnya dipikirkan Tang San. Tangan kanan Tang San baru saja menangkap pergelangan kaki Xiao Wu, ketika dia tiba-tiba merasakannya terlepas dari tangannya, tiba-tiba kehilangan kendali atas hasil tertentu. Segera setelah itu, Xiao Wu mengambil keuntungan dari kakinya yang bebas dan menendang secara horizontal, sudah menyentuh bahunya. Menghadapi serangan bahu kanan Tang San yang masuk, dia dengan ringan memblokir dengan kedua tangan. Dengan kaki kanannya menopang di bahu Tang San, kaki lainnya juga terangkat, dengan mudah memanjat di bahu Tang San yang lain. Situasi saat ini akan tampak sangat aneh. Kedua kaki Xiao Wu benar-benar melilit leher Tang San, bertumpu di atas bahu Tang San, tubuh bagian atas ditekuk ke belakang dengan kedua telapak tangan menopang di tanah. Kedua kaki lembut itu seperti pegas, benar-benar meremas leher Tang San dan membuatnya jatuh ke belakang. Untungnya Xiao Wu masih muda, dan sekarang memakai celana. Jika diganti dengan rok, maka mungkin Tang San tidak memiliki pengalaman melawan gadis-gadis. Baru saja ketika kaki pertama Xiao Wu terluka di lehernya, dia tentu saja bisa sedikit merespons, tetapi karena mengangkat kaki, bagian bawah kaki celana Xiao Wu secara alami agak menggulung, dan kaki bagian bawah yang menempel di lehernya sudah menjadi bengkak. Kulit halus betis gadis itu seperti satin, tiba-tiba menyebabkan perasaan Tang San berfluktuasi sesaat, dan reaksinya setengah berdetak lambat. Sama seperti kedua tangan Xiao Wu mendorong dari lantai, kedua kakinya pada saat yang sama mengerahkan kekuatan, dan Tang San terlambat mengingat beban di pundaknya. Lagi pula, leher seseorang lemah, dan dia lagi-lagi masih anak-anak. Bahkan menahan ketegangan untuk sementara waktu dengan keterampilan, lehernya sangat mudah terluka. Dia hanya bisa membiarkan Xiao Wu menjatuhkan tubuhnya. Tang San menemukan bahwa teknik kedua kaki Xiao Wu menggunakan kekuatan dengan tangan mendorong tanah, memberikan kebebasan untuk seluruh kekuatan efektifnya. Tanpa diduga, itu agak mirip dengan metode kekuatan pancaran kaki bagian bawah gaya memalu yang diajarkan ayahnya. Jatuh tertelungkup di tanah, karena kekuatan fisik Xiao Wu tentu saja tidak besar dan Tang San juga memiliki keterampilan surga misterius untuk melindungi tubuhnya, dia secara alami tidak dapat terluka. Menebang Tang San, Xiao Wu sudah gesit berdiri di tanah. Berbalik dan tersenyum tipis, dia menatapnya. Tang San sedang memanjat berdiri. Sama seperti Wang Sheng, baginya kekalahan adalah kekalahan, menjadi ceroboh bukanlah alasan. Dia tahu bahwa ketika Xiao Wu meraih dan melemparkannya, dia sudah bersikap lunak. Kalau tidak, menjerat kedua kakinya di lehernya tidak akan membuatnya jatuh. Itu masih pertama kalinya Tang San menemukan teknik semacam ini. Menurutnya, seni bela diri dari dunia aslinya tampaknya tidak memiliki cara yang sama. Namun, teknik semacam ini juga sangat berbahaya, jika saat itu responsnya sedikit lebih cepat, maka pada jarak dekat itu, menyerang tubuh Xiao Wu sepertinya tidak sulit sama sekali. Aku kalah. Bisakah kamu memberitahuku, skill apa yang baru saja kamu gunakan? Wajah Tang San sedikit merah.
Dalam hatinya merenung, waktunya sebagai bos kamar 7 mungkin yang tersingkat. Xiao Wu berkata dengan senyum menawan, saya menyebutnya soft skill. Memanfaatkan kelenturan dan kelenturan tubuh dengan mahir. Sekarang, para siswa asrama selama ini telah menonton dengan ekspresi menganga, terutama Wang Seng. Tang San yang mengalahkannya sudah memberinya perasaan yang agak fantastis, dan sekarang Tang San telah ditundukkan dalam satu pukulan oleh gadis kecil yang cantik ini. Matanya terbelalak sejak lama. Dalam hati ia berpikir, kenapa mahasiswa baru tahun ini bekerja semua begitu galak. Tang San yang awalnya tidak tahu tentang posisi sebagai bos asrama, berkata, sesuai dengan aturan asrama, Anda mengalahkan saya, jadi selanjutnya Anda adalah senior kamar asrama ini, dan juga bos dari kelompok orang ini. Di mata Xiao Wu menunjukkan jejak kejutan yang menyenangkan, tidak banyak kejutan, dan kegembiraan yang berkembang. Bos, sepertinya sangat menarik. Bagus. Kalau begitu mulai sekarang aku bosmu. Menjadi mahasiswa yang bekerja sepertinya hal yang sangat bagus. Xiao Wu memilih tempat tidur di sebelah Tang San, mengambil paket dan seragam sekolahnya dari belakang dan meletakkannya di sana. Lalu, siapa di antara kalian yang akan memberiku pengantar tentang keadaan akademi kita? Xiao Wu menatap semua orang yang tidak menjawab sepatah kata pun. Saat ini para siswa ini baru saja secara bertahap mengatasi keterkejutan, ketika Xiao Wu baru saja melemparkan Tang San dengan sangat gesit, membuat hati mereka agak takut. Masih Wang Seng yang berdiri. Kami siswa yang bekerja sebenarnya bertanggung jawab untuk menyapu bersih akademi, guru kami bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan tertentu. Akademi secara keseluruhan memiliki 6 kelas, setiap kelas memiliki kelas. Anda bos dan Tang San baru tiba, dan seharusnya menjadi siswa kelas 1. Kami yang lain minimal kelas 3, saya tahun ini sudah menjadi kelas 6. Di akademi setiap hari kami mengikuti kelas pagi, kemudian berkultivasi secara individu di sore hari. Di pagi hari umumnya ada 2 kelas, satu kelas adalah pengetahuan budaya, satu kelas adalah pengetahuan tentang roh. Kami siswa yang bekerja sebagian besar memiliki pekerjaan di sore hari, sehingga mendapatkan penghasilan untuk makan. Wang Seng memberi siswa lain pengenalan sederhana. Di antara siswa yang bekerja ini, roh bawaan terbaik adalah Wang Seng, tidak hanya itu roh binatang, dalam efektivitas pertempuran itu masih raja binatang terkuat. Kekuatan rohnya sudah berada di peringkat ke-9, ketika kembali naik peringkat, dia bisa saat lulus bergabung dengan kelompok untuk berburu dan membunuh binatang buas, dengan demikian mendapatkan cincin roh untuk mempromosikan gelarnya. Mendengarkan sampai Wang Seng selesai berbicara, Xiao Wu melirik Tang San, dan berkata, Tang San, berapa peringkat kekuatan rohmu? Baru saja aku merasakan kekuatanmu sangat kuat. Tang San tidak menyembunyikannya, bagaimanapun juga di permukaan rohnya adalah rumput perak biru yang tidak berguna, saya memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Oleh karena itu kekuatan saya relatif kuat. Kekuatan roh penuh bawaan. Para siswa langsung berteriak. Hati Wang Seng akhirnya mencapai keseimbangan. Karena kekuatan roh Tang San lebih kuat darinya, mengalahkannya juga sebagaimana mestinya. Karena setiap orang tidak memiliki prasyarat untuk cincin roh, kekuatan roh memiliki efek yang menentukan. Tidak heran kekuatannya bisa lebih besar darinya. Hati Wang Seng adalah keyakinan murni, dan dalam hatinya berpikir bahwa karena rohnya adalah harimau perang, setelah dia dan Tang San sama-sama mendapatkan cincin roh dan memasuki gelar Master Roh, rumput perak birunya pasti tidak akan setara dengannya, harimau perangnya. Xiao Wu berkedip, menggumamkan beberapa kalimat. Pada saat ini, seorang guru berusia 30 tahun masuk dari luar, siswa baru telah tiba. Berdiri sebentar, Tang San dan Xiao Wu secara bersamaan bangkit dari tempat tidur mereka. Guru ini memiliki penampilan biasa, rambut hijau pucat, tangan membawa tempat tidur, di mana Tang San. Tang San buru-buru melangkah maju. Guru berkata, saya Mo Hen, Anda bisa memanggil saya Guru Mo. Tang San, tempat tidur ini adalah hadiah dari Grandmaster. Tang San mengambil tempat tidur. Meskipun kuil menghadap sangat indah, bau yang jelas dan segar datang ke lubang hidung, tiba-tiba itu semua baru. Di dalamnya masih ada bantal. Grandmaster rupanya sudah berpikir untuk membantunya. Mo Hen berkata, Tang San, kamu dan Xiao Wu adalah siswa yang bekerja tahun pertama, jadi mulai sekarang, kamu bertanggung jawab untuk menyapu taman di selatan lapangan olahraga. Setiap hari kamu akan mendapatkan 10 koin roh tembaga, tapi ingat, kamu harus membersihkan setiap hari.
Terutama sampah harus disortir dengan rapi, jika tidak, upahmu dapat dipotong. Jika kamu terlihat seperti berandalan, akademi dapat mengeluarkanmu. Sudahkah kamu mengerti dengan jelas? Tang San dan Xiao Wu mengangguk bersamaan, menyatakan pengertian. Mo Hen berkata, besok adalah upacara pembukaan. Lusa kelas reguler dimulai. Kelas tahun pertama berada di lantai pertama gedung sekolah utama, jadi lusa kamu akan masuk kelas tepat waktu. Mulai dari lusa, kamu akan mulai melakukan pekerjaan biasa. Kami mungkin melakukan pemeriksaan mendadak yang tidak terjadwal. Baiklah, istirahat dulu. Wang Seng, kamu yang tertua di sini, jadi beritahu mereka tentang aturannya. Memegang tempat tidur ke dadanya, Tang San merasakan ledakan kehangatan di hatinya. Pikirannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat wajah Grandmaster yang agak kaku. Seperai, ini sepertinya menjadi masalah. Xiao Wu menatap kosong ke tempat tidur di tangan Tang San, di matanya muncul tatapan yang agak malu. Siswa yang bekerja semua adalah anak-anak dari latar belakang miskin, tetapi lebih masuk akal daripada keturunan bangsawan. Beberapa siswa pintar segera berteriak, "Bos, untuk saat ini gunakan kasur saya akan meletakkan setengah selimut saya di atas sekat." Siswa lain berkata, "Bos, gunakan kasur saya. Saya membawa kasur berlapis kapas yang bisa saya gunakan." Xiao Wu melihat ke tempat tidur siswa yang bekerja ini, meskipun tidak dapat ditentukan sejauh mana mereka kotor, sebagian besar rusak, compang camping dan usang. Sambil mengerutkan kening dia berkata, "Sebaiknya kau tidak memanggilku bos, karena sepertinya kau memanggilku tua." Wang Seng berkata, "Begitulah cara kami mengatakannya, begitulah aturannya." Xiao Wu berkata, "Karena saya bos, kata-kata saya harus diperlakukan sebagai aturan. Maka tidak apa-apa seperti ini, selanjutnya Anda memanggil saya Xiao Wu Jie." Berbicara ke satu sisi, tatapannya akhirnya jatuh ke tempat tidur di lengan Tang San. "Tang San, bisakah kita membicarakan sesuatu sebentar?" Tang San linglung sejenak, dalam hatinya dia mengerti bahwa Xiao Wu mungkin sedang mengincar tempat tidur di tangannya. Dia tidak pernah menjadi orang yang pelit, tetapi tempat tidur ini adalah hadiah dari Grandmaster untuknya, dalam hatinya dia agak enggan untuk berpisah dengannya. Tapi Xiao Wu adalah seorang gadis. "Berbicara tentang apa?" Xiao Wu berkata, "Saya melihat tempat tidur Anda cukup besar, dua orang tidak memakan banyak ruang. Cara ini bagus. Jika kita menyatukan tempat tidur kita maka tidak bisakah kita berdua menggunakannya?" "Ah, gunakan bersama." Tang San memandang Xiao Wu. Secara mental dia bukan anak berusia 6 tahun. Meskipun saat ini dia dan Xiao Wu masih sangat kecil, tapi untuk tidur bersama. Pria dan wanita tidur bersama tanpa hubungan darah, itu tidak baik. Xiao Wu mendengus, mengatakan, "Apa yang tidak baik? Aku tidak peduli, apakah kamu takut? Apakah kamu takut aku akan memperkosamu?" "Ah, semua orang bilang anak perempuan lebih dewasa sebelum waktunya dibandingkan dengan anak laki-laki. Tapi gadis di depan matanya ini baru berusia 6 tahun. Kata-kata tersedak Tang San tidak keluar. Siswa lain menonton mereka, dengan iri, memiliki pertunjukan yang bagus. Semua orang memiliki senyum nakal di wajah mereka, tetapi tidak ada yang berbicara. Apa? Cepat, tarik tempat tidurnya. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan yang luar biasa?" Xiao Wu mendesak dengan agak tidak sabar. Tang San tanpa sadar mendorong tempat tidurnya di sebelah tempat tidur Xiao Wu. Xiao Wu mengambil tempat tidur dari tangannya, pertama-tama membentangkan kasur di tempat tidur. Tempat tidur ini untuk orang dewasa, dan memang sangat besar. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menyebar di dua tempat tidur, itu masih bisa menutupi lebih dari 70%. Xiao Wu membentangkan bundel kainnya di jahitan tempat kedua tempat tidur disatukan. "Kamu juga meletakkan bundel kainmu di sini. Nanti, ini adalah batasnya. Jika kamu melampaui batas, jangan aneh jika aku tumpul." "Oh." Melihat Xiao Wu mengatur perbatasan, Tang San malah merasa lega. Dia buru-buru mengangguk, dan meletakkan bungkusannya. Xiao Wu menutupi tempat tidur dengan selimut, kedua tempat tidur hanya mengambil satu bentuk. Tentu saja, ada garis demarkasi. Wang Seng berkata, "Kita harus makan siang. Xiao Wu Jie, Tang San, ayo pergi." Mendengar tentang makanan, Xiao Wu segera melompat, dan dengan bersemangat berkata, "Bagus. Apa yang enak untuk dimakan?" Wang Seng dan siswa yang bekerja lainnya saling memandang dengan cemas,
dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, apa yang bisa kita makan oleh siswa yang bekerja? Di ruang makan Anda bisa membeli makanan murah yang dikumpulkan di sana. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, kamu pergi. Aku tidak akan pergi. Rumahnya penuh dengan kemiskinan sementara uang Tang Hao semuanya ditukar dengan alkohol, jadi agar tidak kelaparan, dia secara khusus membawa jatah kue pipih kasar buatannya sendiri. Untuk sekadar mengisi perutnya tidak masalah. Lusa dia mulai bekerja untuk mendapatkan upah. Melihat tambalan di tubuh Tang San, Wang Seng samar-samar mengerti maksudnya, dan tidak akan memaksanya. Xiao Wu Jie, ayo pergi. Kegembiraan yang meningkat di wajah Xiao Wu tiba-tiba menjadi padat. Haruskah kamu menghabiskan uang untuk makan? Berapa banyak uang roh itu? Jika bukan karena kekuatannya yang tidak terlalu besar, mungkin Wang Seng akan mengutuk. Bukankah tidak perlu dikatakan bahwa makan makanan membutuhkan uang? Siapa yang bisa diberi makan siang gratis? Hanya saja, dia secara alami melihat bahwa bos yang baru diangkat ini mungkin sama dengan Tang San, juga kekurangan uang. Wang Seng dengan gagah berani berkata, tidak masalah. Seperti ini, selama 2 hari ini pertimbangkan pengeluaran makananmu untukku. Tang San, selanjutnya semua orang bersama-sama adalah teman asrama, jadi ayo pergi. Dalam kasus terburuk sampai kamu punya uang tanyakan saja padaku lagi. Petik 2. Untuk sesaat Tang San ragu-ragu sedikit, tetapi masih setuju. Selama ini dia tidak memiliki konsep tentang uang. Wang Seng sangat senang dengan selera makannya, Xiao Wu bahkan lebih langsung tersenyum, menatap Wang Seng dengan penuh arti. Namun mengingat soft skill-nya, Wang Seng menjaga jarak darinya. Sebelumnya, ketika dia melempar Tang San, wajahnya juga menunjukkan ekspresi tersenyum. Siapa yang tahu kapan dia akan bersemangat, dan dengan mudah datang padanya tiba-tiba. Termasuk Tang San dan Xiao Wu, rombongan 11 orang meninggalkan kamar 7, menuju ke ruang makan di bawah pimpinan Wang Seng. Ruang makan berada di gedung sekolah, harus melintasi seluruh lapangan olahraga untuk sampai ke sana. Saat ini, lapangan olahraga sudah ramai, orang bisa melihat beberapa siswa yang mengenakan seragam akademi menuju ke arah gedung sekolah. Jelas, mereka semua akan makan. Aula makan Akademi Master Roh Utama Nuoding sangat besar, cukup besar untuk menampung 6 kelas selain guru, semuanya lebih dari 300 pengunjung. Saat ini, sudah ada kerumunan yang berbaris di dekat ruang makan yang menyajikan jendela. Aula makan seluruhnya dibagi menjadi 2 lantai, dan aula lantai pertama saja memiliki 300 kursi. Bukankah ini kelompok penampakan kemiskinan Wang Seng? Tepat ketika mereka memasuki ruang makan, sebuah suara sumbang mencapai mereka. Tang San memandang dengan penuh tanda tanya ke arah suara itu berasal, hanya melihat sekelompok siswa senior berdiri di tangga antara lantai pertama dan kedua, menatap mereka dari posisi mereka yang lebih tinggi. Pembicaranya adalah seorang siswa laki-laki yang tampan dan bersemangat, mungkin berusia 11 atau 12 tahun, matanya menunjukkan penghinaan yang terkonsentrasi, mengibaskan jari ke arah Wang Seng. Penampakan kemiskinan hanyalah penampakan kemiskinan, mungkin selalu tidak bisa makan di lantai 2. Dalam perjalanan ke ruang makan, Wang Seng sudah memberitahu Xiao Wu bagaimana bos kamar 7 dan siswa yang bekerja harus bertindak di depan umum, dan Xiao Wu langsung setuju. Saat ini bertemu seseorang yang memprovokasi dia, segera amarahnya naik. Makhluk apa kamu? Bagaimana lantai 2 begitu hebat? Seorang siswa yang bekerja di sisi Xiao Wu menasihatinya dengan suara rendah, lantai 2 adalah tempat di mana Anda dapat memesan hidangan secara mandiri. Sangat mahal, kami benar-benar tidak bisa naik untuk makan. Perawakan Xiao Wu hampir sama dengan Tang San, dan sebelumnya, Wang Seng melindungi mereka di belakangnya. Ketika dia sekarang berjalan pergi, para siswa di tangga itu secara alami melihat penampilannya, dan mata siswa yang berbicara itu segera menjadi cerah. Loli kecil yang cantik, sayang sekali dia murid yang bekerja. Wang Seng, aku ayahmu akan pergi makan sekarang, jadi aku akan melepaskanmu kali ini. Berbicara, dia diikuti oleh kerumunan orang menaiki tangga ke lantai 2. Xiao Wu mengangkat kakinya, hendak mengejar mereka, tetapi ditangkap dan ditahan oleh Tang San. Lupakan saja, kita datang untuk makan. Xiao Wu memandang Tang San dengan sedikit cemoohan. Apakah kamu sangat pemalu? Tang San, tanpa penjelasan, pergi ke ujung antrean untuk membeli makanan. Peraturan Sekte Tang, semua murid Sekte Tang, tidak boleh mudah terprovokasi untuk membawa masalah pada diri mereka sendiri,
tetapi jika pelanggar mengambil inisiatif, berjanji untuk kembali dengan guntur. Dari sudut pandang orang dewasa, siswa akademi ini, terlepas dari temperamennya, semuanya hanyalah sekelompok anak-anak, tidak lebih. Baginya, mental dewasa, persaingan dengan anak berusia lebih dari 10 tahun, tidak dapat menarik minat Tang San. Namun, tampilan temperamen Xiao Wu membuat Wang Seng semakin mengaguminya. Saat itu, Tang San melihat orang yang dikenalnya, dan buru-buru berjalan, "Guru, Anda juga datang untuk makan." Tepatnya Grandmaster yang tiba. Mengangguk ke arahnya, dia berkata, "Apakah hal-hal yang Anda dapatkan benar?" Tang San dengan hormat mengangguk dan berkata, "Terima kasih guru untuk tempat tidurnya." Grandmaster menepuk bahunya, berkata, "Ikutlah denganku ke lantai 2 untuk makan. Setelah itu, aku akan membawamu untuk menunjukkan apa yang diakui sebagai tempatku di sini." Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak. Guru, saya akan makan dengan teman sekamar asrama saya. Selama ini, dia tidak ingin bertingkah seperti orang yang tidak biasa." Grandmaster tidak bertahan. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, lakukan apa yang menurutmu pantas. Pergi. Setelah selesai makan, tunggu aku di gerbang ruang makan." Mengatakan demikian, dia naik ke lantai 2. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Tang San merasa bahwa Grandmaster dan ayahnya sedikit mirip. Meskipun ayahnya berbicara sangat sedikit, dan Grandmaster berbicara lebih banyak, watak mereka memberikan semacam perasaan tertentu. Terutama Grandmaster mengungkapkan aspek ini dengan lebih jelas. Bahkan ketika dia tersenyum, dia masih memiliki perasaan serius. Wang Seng muncul di samping Tang San. "Kamu tahu Grandmaster?" Tang San mengangguk, berkata, "Dia adalah guruku." Wang Seng berkata dengan nada aneh, "Tidak mungkin. Anda mengenali Grandmaster sebagai Master. Kekuatannya yang sebenarnya tidak banyak. Di akademi kami, Grandmaster hanya tipe orang resmi yang berkunjung." Mereka mengatakan itu karena koneksi yang baik, dengan ketua bahwa dia bisa tinggal di akademi. Mengatakannya tidak begitu baik, hanya seorang freeloader. Ku dengar, Grandmaster akan segera berusia 50 tahun tetapi masih belum menembus batas roh Grandmaster, dan rohnya hanya memiliki peringkat 29. Mungkin sepanjang hidupnya dia masih tidak akan bisa menerobos. Tang San mengangkat kepalanya, menatap serius Wang Seng. "Jika Anda tidak ingin bertukar petunjuk dengan saya sekali lagi, saya meminta Anda untuk tidak membuat penilaian yang lancang seperti guru saya. Ini adalah pertama kalinya, saya berharap ini juga yang terakhir kalinya. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya pikir Anda masih tidak perlu memperlakukan saya." Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi keluar ruang makan. Wang Seng tidak menyangka bahwa reaksi Tang San bisa sebesar ini. Dia berdiri di sana dengan bingung. Di satu sisi Xiao Wu dan siswa lainnya juga tidak mengerti mengapa dia seperti ini. Seorang guru sehari adalah ayah seumur hidup. Dari sudut pandang Tang San, kata-kata ini sama sekali bukan hanya basa-basi. Sejak mengakui Grandmaster sebagai Master, perhatiannya terhadap Grandmaster telah berkembang menjadi penghargaan yang tulus. Jika saja sekarang bukan Wang Sang yang berbicara tentang kesannya yang salah tentang Grandmaster yang hidup dari orang lain, melainkan orang lain, mungkin dia akan langsung menyerang. Wang Seng agak kesal berkata, "Tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Anak ini memiliki beberapa cacat." Xiao Wu melihat kepergian Tang San. Meskipun pakaian yang dia kenakan penuh dengan tambalan, tanpa sadar, sosok kurus dan kecil itu terasa jauh lebih besar. Untuk berada di dekat air setelah makan jatah, Tang San dengan sangat cepat kembali ke ruang makan. Kali ini dia tidak masuk, berdiri di dekat gerbang ruang makan dengan tenang menunggu. Dari murid-murid yang lewat, beberapa dari mereka menatapnya dengan penasaran, tetapi seolah-olah dia tidak melihat mereka, dia membiarkan kelopak matanya terkulai, bahkan tanpa melihat mereka. Setelah menunggu selama 1 jam, Grandmaster akhirnya keluar dari ruang makan, dan bersamanya datang seorang pria parubaya yang sama. Orang parubaya itu mengenakan cangpao, wajahnya sangat cerdas, dagunya sedikit menonjol, wajahnya tersenyum lembut. "Ayo pergi, San kecil." Grandmaster memanggil ke arah tempat Tang San berdiri di dekat gerbang ruang makan. Orang parubaya di sisi Grandmaster berkata sambil tersenyum, "Ini adalah muridmu yang baru diterima." Grandmaster mengangguk. Orang parubaya itu menepuk bahu Grandmaster, "Kalau begitu, saya doakan Anda sukses. Saya akan pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia melirik Tang San, dan pergi ke arah lain.
Kediaman Grandmaster adalah sebuah ruangan di sudut lantai atas gedung asrama. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 30 meter persegi. Barang-barang di dalamnya juga sangat sederhana, hanya dua rak buku di satu dinding yang dipenuhi buku yang menarik perhatian Tang San. Grandmaster mengambil seikat kertas dari tangannya dan menyerahkannya ke Tang San. Makan dulu ya. Biarpun sudah lama kubawa, makanannya tetap enak. Tang San tercengang sejenak, lalu membuka bungkusan kertas itu. Di dalam dia melihat dua kaki ayam dan roti kukus, masih suam-suam kuku. Guru, ayo, makanlah dengan cepat. Ketika kamu selesai, aku masih memiliki hal-hal untuk dibicarakan denganmu. Masa muda tidak dapat disia-siakan. Ekspresi Grandmaster tenang dan serius, suaranya dingin. Tidak mudah untuk makan sepuasnya di atas kue rata yang kasar saja, dan nafsu makan Tang San juga tidak buruk. Dengan sangat cepat dia mengambil makanan yang diberikan Grandmaster kepadanya dan melahap semuanya. Grandmaster menuangkan secangkir air untuknya, lalu duduk di belakang meja. Tahun ini kamu berusia 6 tahun, dengan kekuatan roh penuh bawaan, dan roh kembar. Lepaskan rohmu yang lain, dan biarkan aku melihatnya. Tang San mengangguk. Grandmaster sudah tahu dia memiliki roh kembar, jadi dia tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Mengangkat tangan kirinya, cahaya hitam melonjak keluar, sekali lagi menyatu menjadi palu yang tidak besar itu. Karena antara terakhir kali dan datang ke sekolah dia telah berlatih, kekuatan fisiknya mengalami kemajuan yang signifikan. Saat ini dia bisa memegang palu dengan susah payah dan tidak merasakan ketegangan yang luar biasa. Melihat palu di tangan Tang San, Grandmaster tiba-tiba terangkat dari kursinya ke kakinya, matanya memancarkan cahaya yang sangat gelisah. Tak tergoyahkan menatap palu, bergumam, Tang San, nama keluarga Tang, oke, Anda dapat menyingkirkan roh. Anda tidak boleh sembarangan mengungkapkannya di depan orang lain. Tanpa izin saya, selanjutnya Anda pasti tidak boleh memberikan itu, cincin roh tambahan roh. Bagian ini harus kamu ingat dengan baik. Tang San agak terkejut memandang Grandmaster, ayah juga memberitahuku ini. Mengapa aku tidak bisa menambahkan cincin roh ke roh ini? Cahaya gelisah di mata Grandmaster berangsur-angsur meredup. Apa yang ayahmu lakukan? Tang San berkata, dia pandai besi desa. Pandai besi. Tatapan Grandmaster agak aneh, sambil menghela nafas dia menggelengkan kepalanya. Pandai besi, palu, tanpa diduga itu pasangan yang sempurna. Sekarang belum waktunya untuk memberitahumu. Kamu hanya perlu ingat, sekarang kamu tidak boleh menggunakan roh ini dan menambahkan cincin roh, hanya demi rencana masa depanmu. Kamu harus mengingat ini dengan baik. Karena ayah berkata begitu, dan Grandmaster juga mengatakannya, ini membuat kepercayaan Tang San pada Grandmaster meningkat. Saya mengerti. Grandmaster berkata, besok adalah upacara pembukaan, lusa kelas reguler akan dimulai. Namun, dari sudut pandang Anda, ini hanya penundaan, tidak lebih. Saat ini hal yang paling mendesak, adalah membuat semangat Anda mampu untuk melanjutkan kultivasi. Di pagi hari Anda bertindak hanya setelah saya memikirkannya dengan cermat. Besok pagi Anda akan mengikuti saya dari akademi dan saya akan membawa Anda untuk pergi mencari cincin roh yang cocok, untuk membiarkan Anda maju ke roh gelar master. Tang San bersukacita karena apa yang dikatakan Grandmaster. Hanya setelah mendapatkan cincin roh dia bisa memastikan apakah itu karena kekurangan cincin roh sehingga keterampilan surga misteriusnya tertahan. Metode Grandmaster adalah apa yang dia inginkan, dan buru-buru dia dengan senang hati setuju. Grandmaster terus berbicara, untuk pihak akademi saya dapat membantu Anda menjelaskan, Anda tidak perlu khawatir. Dalam perjalanan kembali saya dapat menginstruksikan Anda dalam pengetahuan roh. Tang San, apa pandangan Anda tentang roh rumput perak biru Anda? Tang San berkata, semua orang mengatakan itu adalah roh yang tidak berguna, namun, saya merasa bahwa semuanya memiliki tujuan tertentu. Bahkan rumput perak biru yang paling biasa juga harus seperti itu. Grandmaster, senang, mengangguk dan berkata, tidak buruk. Setiap roh memiliki karakteristiknya sendiri. Dalam penelitian saya, roh inferior merupakan bagian yang sangat besar. Saya selalu mempertahankan bahwa tidak ada roh sampah, hanya orang sampah. Besok saya akan membawamu untuk mencari cincin roh, jadi sekarang kamu harus memutuskan arah pertumbuhan rohmu sendiri. Tang San agak tercengang. Arah pertumbuhan roh. Guru, apa artinya ini? Grandmaster berkata, untuk ini kita harus berbicara tentang klasifikasi roh itu sendiri.
Untuk membedakannya secara luas, roh hanya memiliki dua kategori besar, roh binatang dan roh alat. Roh jenis tumbuhan juga termasuk dalam roh alat, jadi kedua roh Anda dihitung sebagai alat. Perbedaan terbesar antara roh alat dan roh binatang adalah dalam manifestasinya. Ketika roh binatang digunakan, kekuatan binatang itu ditambahkan ke milikmu, dan juga akan menambahkan efeknya pada tubuh. Mengandalkan tubuh manusia dengan integrasi roh binatang untuk meningkatkan kekuatannya, mencapai kesatuan roh manusia untuk meluncurkan serangan adalah tujuannya. Tapi roh alat benar-benar berbeda, roh alat memiliki efek yang dapat digunakan terlepas dari tubuh. Akibatnya, sifat membantu roh alat lebih besar daripada roh binatang. Memberikan contoh sederhana, jika roh Anda adalah makanan kami yang paling umum nasi pedang tertua, seperti itu, rohmu bisa diperlakukan sebagai makanan. Selain itu karena diberikan bentuk oleh kekuatan roh, efeknya bisa jauh lebih baik jika dibandingkan dengan nasi biasa. Tang San berkata, kagum, bisakah roh juga dimakan? Grandmaster memberikan anggukan konfirmasi dan berkata, spirit kategori makanan semuanya bisa dimakan. Oleh karena itu, Master Roh sistem makanan peringkat tinggi yang berbakat selalu sangat didambakan oleh tentara. Seorang Master Roh sistem makanan tunggal di atas peringkat 30 dapat menyediakan makanan yang cukup untuk memberi makan 100 tentara, sangat mengurangi penipisan sumber daya oleh tentara. Tang San dengan datar berkata, aku masih tidak mengerti. Grandmaster dengan sabar berkata, prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Makanan, untuk semua organisme hidup, semuanya diperlakukan sebagai energi yang mengisi kembali. Dan kekuatan roh juga merupakan sejenis energi. Sama seperti kekuatan roh dapat berubah untuk dapat diserap oleh manusia, sebagai energi. Seperti itu, dari sudut pandang kami tentu tidak berbeda dengan makanan asli. Sama seperti energi yang dibutuhkan tubuh manusia. Tang San mendengarkan dan hanya sedikit mengerti, tetapi dia mengerti ide umumnya. Jadi bisa dikatakan, roh alat sebagian besar digunakan untuk memberikan bantuan, kan? Grandmaster berkata, tidak ada yang pasti, beberapa roh alat bisa menjadi roh pertempuran. Misalnya, jika roh alat Anda adalah pedang, itu bisa dianggap sebagai senjata. Seperti itu, Anda juga bisa menjadi master roh pertempuran, seperti apa dibicarakan di dunia luar sebagai senjata ajaib. Sebenarnya hanya alat roh ahli roh pertempuran dengan roh mereka dikultivasikan ke puncak. Meskipun ahli roh alat dan ahli roh pertempuran berbeda, ada beberapa hubungan di antara mereka. Setiap guru roh memiliki pertumbuhan arah, sistem makanan, sistem deteksi, sistem pertempuran, sistem penyembuhan, sistem pengendalian dan sebagainya. Saat ini, sebelum mendapatkan cincin roh, Anda harus terlebih dahulu memutuskan arah pertumbuhan roh Anda di masa depan. Budidaya roh seorang guru roh, harus memiliki arah untuk berkembang.